Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini. Makasih ya udah nonton video kali ini. Nah, jadi di video kali ini tuh video yang paling banyak requestnya yaitu battle dan review sunscreen. Untuk sunscreen yang bakal aku review nih rata-rata tuh kayak ukuran terbaru gitu, bener-bener kayak baru launching gitu. Jadi aku penasaran banget pengen coba. Dan seperti biasa untuk battle dan reviewnya aku bakal nyoba beberapa tes. Mulai dari tes pemakaian seharian, habis itu tes menggunakan flash untuk mastiin sunscreennya tuh white cast parah atau enggak. Terus tes yang paling terakhir itu berjemur di bawah paparan sinar matahari. Ini aku berjemur sekitar 1,5 jam aja. Sebenarnya pas berjemur kemarin tuh aku pakai 7 sunscreen gitu. Jadi untuk yang 5 sunscreennya itu kayak tipe krim kayak gini, terus yang 2 sunscreennya tuh kayak tipe sunscreen stick gitu. Cuma untuk yang sunscreen sticknya tuh bakal aku bahas di video part yang kedua biar durasinya nggak begitu panjang banget. Sebelum ke penjelasan materi sama pengenalan produknya, aku mau iklan dulu sebentar. Di sini teman-teman ada yang suka banget gak sama yang namanya ayam geprek? Jujur aku suka banget sama ayam geprek. Nah, pas banget aku juga sekalian promosiin small bisnisnya mama aku. Jadi mama aku tuh baru buka usaha makanan gitu. Jadi untuk teman-teman yang tinggal di daerah Banyumas sama Purwokerto bisa langsung pesen aja ayam gepreknya ke mama aku. Jamin rasanya enak banget. Nah, cara belinya gimana? Gampang banget teman-teman, bisa langsung aja buka aplikasi Grab ataupun GoFood. Terus ketik aja dapur Uniber. Nah, di tempatnya mama aku tuh banyak banget pilihan makanannya, nggak cuma ada ayam geprek tapi ada ayam goreng juga, bisa ada masakan padangnya juga. Dan tenang aja, harganya murah-murah banget. Kayak contoh ini yang aku makan sekarang, ini tuh paket nasi ayam geprek sama es teh. Jadi dengan uang 15.000 teman-teman bisa dapetin satu paket nasi ayam geprek gitu. Jadi udah terdiri dari nasi, ayam gepreknya, ada sambelnya juga, ada lalapannya, terus dapat es teh juga. Dan ini tuh porsinya gede banget dan bener-bener bikin kenyang. Nah, terus ini pas aku lagi makan ayam gepreknya, ini gila enak banget tuh ayam gepreknya. Teman-teman harus coba. Udah ngiler belum? Nah, gimana teman-teman tertarik sama ayam gepreknya? Teman-teman wajib banget coba karena emang enak banget. Dan jangan lupa kasih bintang 5 ya di GrabFood sama GoFoodnya. Oke, makasih untuk teman-teman yang udah lihat iklannya aku. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke penjelasan materinya. Nah, seperti biasa, sebelum ke pengenalan produknya, aku bakal kasih beberapa materi dulu. Untuk teman-teman yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, bisa di skip dulu aja. Dan untuk teman-teman yang baru banget nonton video aku, jangan di skip dulu ya. Sinar UV itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinar UVA dan ada sinar UVB. Efek dari paparan sinar UVA itu, yang pertama bisa menyebabkan penuaan dini, keriput, noda hitam, dan kanker kulit. Sedangkan efek untuk sinar UVB itu bisa menyebabkan kulit kemerahan, kulit terbakar, kulit menggelap, dan kanker kulit juga. Nah, untuk sinar UVA ini mampu menyerap melewati lapisan epidermis hingga ke lapisan dermis. Karena sinar UVA itu nggak diserap oleh lapisan ozon, sehingga 95% sinar UV yang sampai menuju tanah itu merupakan sinar UVA. Lalu selanjutnya untuk sinar UVB itu hanya mencapai lapisan permukaan atau epidermis kulit saja dan dapat merusak lapisan terluar kulit. Terus ini ada indeks sinar UV. Ini sumbernya aku ambil dari webnya BMKG. Jadi indeks UV itu adalah angka tapas satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Nah, dengan mengetahui UV index ini, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan mana yang dapat memberikan bahaya bagi kesehatan manusia. Nah, jadi ini untuk warna skalanya itu dibagi menjadi 5 warna, dimana untuk warna skala yang hijau itu dengan UV index 0-2 dengan kategori risiko yang sangat rendah. Lalu untuk warna skala yang kuning dengan UV index 3-5 dengan risiko sedang, ini tuh dianjurkan untuk menggunakan sunscreen minimal SPF 30+ dan di-apply setiap 2 jam. Untuk warna skala yang hijau dan kuning ini tuh biasanya ada di rentang waktu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, selanjutnya untuk warna skala orange ini dengan UV index 6-7 dengan resiko yang tinggi. Biasanya ini ada di rentang waktu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jadi sangat dianjurkan untuk pakai sunscreen. Lalu yang terakhir warna skala merah dan ungu ini ada di UV index 8-10 dengan resiko yang sangat tinggi, bahkan sangat ekstrim. Biasanya itu paling banyak terjadi di sekitar jam 12 siang. Nah, jadi kalau misalkan udah di warna skala merah sama ungu ini tuh harus bener-bener pakai sunscreen minimal SPF 30+, terus reapply juga sunscreennya setiap 2 jam dan jangan terlalu lama untuk berdiri di bawah paparan sinar matahari. Nah, terus ini aku ada ngambil beberapa sampel indeks sinar UV di Indonesia. Ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Indeks sinar UV di jam 8 pagi ini masih di warna skala hijau sama kuning dan orange.
ini tuh masih di tingkat resiko yang rendah dan menengah, tapi tetap aja teman-teman harus jaga-jaga pakai sunscreen. Lalu untuk jam 9 pagi warna skala merah dan ungu udah mulai muncul. Ini teman-teman juga harus waspada karena untuk tingkat resikonya udah mulai tinggi. Begitu juga dari jam 10 pagi, jam 11 siang dan jam 12 siang ini warna skalanya udah mendominasi warna skala merah dan ungu, dimana nih resikonya cukup tinggi. Untuk teman-teman diusahakan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang ini jangan terlalu lama-lama terpapar oleh sinar matahari, karena dari rentang waktu jam 10 pagi sampai jam 1 siang ini untuk UV indeksnya itu mendominasinya warna merah sama ungu, jadi itu resikonya cukup tinggi dan ekstrim banget, jadi itu kayak kurang bagus untuk kesehatan kulit teman-teman. Lalu untuk jam 2 siang indeks sinar UV-nya itu udah mulai menurun. Resikonya ini udah di warna skala orange, kuning sama hijau. Untuk resikonya udah nggak setinggi sebelumnya. Lalu untuk jam 3 sore lebih mendominasi skala warna kuning sama hijau, berarti resikonya juga rendah. Lalu untuk jam 4 sore lebih mendominasi untuk warna skala yang hijau, yang berarti resikonya sangat rendah. Nah, terus ini selanjutnya ada the Fitzpatrick Skin Type Scale. Nah, di Skin Type Scale ini tuh kayak menunjukkan seberapa mudahnya sih kulit kita tuh terbakar oleh paparan sinar matahari berdasarkan dari tipe kulit kita masing-masing. Contohnya untuk di Asia Tenggara ini biasanya tuh untuk skin type-nya tuh biasanya ada di tipe 2 sampai ke tipe 4, mungkin juga ada sampai ke tipe 5. Nah, contoh aja aku untuk skin type aku ada yang di tipe 2 yang white fire, dimana untuk yang tipe 2 white fire ini tuh biasanya tuh mudah sekali untuk terbakar oleh paparan sinar matahari. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nilai SPF yang mampu melindungi kulit sebelum kulit terbakar oleh sinar UVB. Biasanya ini disesuaikan dengan skin type kulit masing-masing. Contoh aja untuk skin type aku itu light to fire, dimana untuk light to fire itu dikali 10 menit. Lalu untuk yang average white itu dikali 15 menit. Terus untuk yang tan to dark itu dikali 20 menit. Nah, ini contoh aja untuk kulit aku kan light to fire. Berarti misalkan aku ngambil sunscreen yang dengan SPF 15. Jadi nilai SPF-nya itu misalkan 15, aku kali 10 menit sesuai dengan skin type-nya aku. Berarti itu kan hasilnya 150 menit. Yang berarti sunscreen dengan SPF 15 di kulit light to fire bisa melindungi kulit selama 2,5 jam sebelum kulit terbakar akibat sinar UVB. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan skin type teman-teman masing-masing. Nah, terus selanjutnya aku juga bakal jelasin lagi apa itu sunscreen. Jadi sunscreen itu adalah produk kimiawi yang berfungsi sebagai UV filter yang dapat menyerap sinar UV sebelum mencapai dan merusak lapisan dermal kulit. Manfaat sunscreen itu banyak banget. Yang pertama bisa mencegah resiko kanker kulit, mencegah sunburn atau kerusakan kulit lainnya, mencegah tanda penuaan pada kulit, dan menjaga warna kulit menjadi jauh lebih rata. Sunscreen yang bagus itu tuh biasanya yang mengandung SPF dan PE. Nah, kalau misalkan SPF itu merupakan faktor pengukuran berapa lama kulit dapat terlindungi dari UVB. Seperti yang aku jelasin tadi, dimana untuk SPF 15 bisa memblokir sekitar 93% dari sinar UVB dengan perlindungan yang rendah. Lalu SPF 30 memblokir sekitar 97% dari sinar UVB dengan perlindungan yang sedang. Lalu SPF 50 yang memblokir sekitar 98% dari sinar UVB dengan perlindungan yang sangat tinggi. Terus selanjutnya itu PE itu Protection of UVA yang merupakan kadar perlindungan dari sinar UVA. PA sebagai proteksi dari UVA yang melindungi dari kanker kulit dan tanda penuaan. Nah, biasanya untuk PA itu ditandai dengan adanya icon plus, dimana semakin banyak plusnya, maka akan semakin tinggi perlindungan terhadap sinar UVA. Oke, terus selanjutnya aku bakal jelasin beberapa jenis-jenis sunscreen. Jadi jenis sunscreen itu ada 3. Yang pertama ada chemical sunscreen, terus ada physical sunscreen, sama ada hybrid sunscreen. Untuk chemical sunscreen itu bekerja dengan menembus epidermis dan dermis. Jadi senyawa kimia itu berfungsi di dalam permukaan kulit, terus menyerap sinar matahari pada kulit sebelum sinar matahari itu menembus dermis dan menyebabkan kerusakan di kulit. Nah, biasanya untuk ciri-ciri chemical sunscreen itu tuh memiliki tekstur yang ringan, terus cepat menyerap di kulit, terus nggak meninggalkan white cast. Lalu untuk chemical sunscreen ini tuh lebih cocok untuk jenis kulit yang berjerawat dan kombinasi. Dan ini ada beberapa bahan aktif yang terkandung pada chemical sunscreen. Nah, selanjutnya ini ada physical sunscreen.
Untuk physical sunscreen ini bekerja melindungi kulit dengan menciptakan penghalang fisik antara kulit dan sinar matahari. Dan untuk physical sunscreen ini tuh nggak menyerap ke dalam kulit, tapi hanya menyerap di permukaan kulit aja. Lalu ciri-ciri dari physical sunscreen itu yang pertama mampu mencegah penyerapan sinar UV lebih efektif dibandingkan chemical sunscreen. Habis itu memiliki tekstur yang padat, kental, dan sulit menyerap pada kulit dibandingkan dengan chemical sunscreen. Lalu meninggalkan white cast pada kulit. Dan untuk physical sunscreen ini tuh lebih cocok untuk kulit sensitif dan kering. Bahan aktif yang ada di physical sunscreen itu biasanya tuh kayak titanium dioxide sama zinc oxide. Dan yang terakhir ini ada hybrid sunscreen. Untuk hybrid sunscreen ini tuh kayak gabungan dari chemical dan physical sunscreen. Jadi untuk hybrid sunscreen ini tuh secara perlindungan tuh persis seperti physical sunscreen, tapi formulasinya tuh ringan seperti chemical sunscreen. Ciri-ciri dari hybrid sunscreen itu mampu memberikan perlindungan yang maksimal, habis itu nggak terasa berat di kulit, menyerap dengan cepat dan terasa ringan di kulit, lalu non-comedogenik dan tanpa white cast, dengan anti-inflammatory sehingga aman digunakan untuk kulit sensitif. Dan untuk hybrid sunscreen itu juga cocok untuk semua jenis kulit. Nah, terus aku juga bakal bahas sedikit beberapa kandungan yang biasanya ada di skincare. Biasanya tuh pasti ada yang namanya alkohol sama paraben. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena untuk alkohol sama paraben tuh sebenarnya aman untuk kulit kita, tapi tergantung pada jenis alkohol atau parabennya. Misalkan di sini untuk alkohol itu kan fungsinya bisa untuk membantu penyerapan kandungan lain pada skincare. Habis itu sebagai solvent yang membuat tekstur skincare bisa jadi jauh lebih ringan. Lalu sebagai emulsifier dan stabilizer agar produk menjadi lebih awet. Nah, biasanya untuk alkohol ini tuh dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama tuh ada simple alkohol, terus yang kedua tuh ada fatty alkohol. Nah, untuk simple alkohol ini tuh biasanya berfungsi sebagai antiseptik atau antibakteri dan biasanya memiliki tekstur seperti air. Dan cara kerja itu menghilangkan minyak di permukaan kulit sehingga lebih cocok untuk jenis kulit yang berminyak. Nah, contoh dari simple alkohol tuh misalkan kayak metanol, etanol, isopropyl alkohol, dan denatur alkohol. Nah, simple alkohol itu sebenarnya nggak disarankan untuk kulit sensitif dan kering karena jika digunakan terus-menerus akan menghilangkan minyak alami dalam kulit sehingga membuat skin barrier jadi rusak. Nah, terus yang kedua ada fatty alkohol. Fatty alkohol tuh bisa disebut dengan alkohol yang baik karena untuk fatty alkohol ini tuh bisa membuat tekstur skincare menjadi jauh lebih lembab dengan cara kerjanya itu menahan kelembapan lebih lama di kulit dan memperlambat hilangnya air alami dalam kulit sehingga aman banget untuk semua jenis kulit. Terus ini ada beberapa contoh dari fatty alkoholnya, ini namanya agak susah banget. Nah, terus setelah ada alkohol biasa ada paraben. Nah, untuk paraben tuh sebenarnya aman-aman aja kok, asalkan untuk takarannya itu masih sesuai dengan ketentuannya, karena paraben tuh bisa berfungsi sebagai pengawet, anti jamur, antibakteri, dan membantu memperpanjang umur produk. Nah, materinya udah selesai, sekarang aku bakal lanjut untuk pengenalan produknya. Jadi di video kali ini aku bakal review 5 produk sunscreen. Nah, ini dia produk sunscreen terbaru dari Madame G, yaitu Madame G Madame Protect Me Sunscreen SPF 30 PA+++. Itu harganya cuma 25.000 aja. Udah ada nomor PPOM-nya, jadi udah pasti banget aman untuk dipakai. Dan di sunscreen ini tuh ada tambahan kandungan kalendula ekstra yang bisa membantu kulit lebih lembab, lembut, cerah, dan lebih segar. Terus ini ada ingredients list-nya. Berdasarkan dari ingredients list-nya, untuk sunscreen dari Madame G ini ada kandungan alkoholnya, tapi teman-teman tenang aja, untuk kandungan alkohol yang ada di sunscreen Madame G ini masih termasuk ke alkohol yang baik atau fatty alkohol. Lalu untuk sunscreen dari Madame G ini merupakan hybrid sunscreen atau gabungan dari chemical dan physical sunscreen. Dan berdasarkan dari ingredients-nya, kalau menurut aku untuk Madame G sunscreen ini cocok untuk semua jenis kulit. Lanjut ke packagingnya. Untuk packagingnya sendiri ini bentukan kayak tube plastik gitu. Dan untuk packagingnya juga travel friendly banget, nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Terus untuk bentukan tutupnya tuh kayak ulir gitu. Untuk tekstur dari sunscreen tuh creamy banget, nggak begitu tebal juga. Dan pas dibalurin di kulit tuh kayak gampang menyebarnya, terus cepat juga untuk menyerapnya. Nah, yang selanjutnya ini juga produk sunscreen terbaru dari Hana Sui, yaitu Hana Sui Collagen Water Sunscreen dengan SPF 50 PA++++. Untuk harganya cuma 32.000 aja, udah ada nomor PPOM-nya, ukurannya 30 ml. Klaim dari Hana Sui Sunscreen ini tuh yang pertama ada double UV protection-nya, habis itu ada Polustop untuk melindungi kulit dari polusi, lalu ada fermentation collagen water untuk melembabkan kulit, setelah itu ada makro ekstra sebagai anti-inflamasi. Lalu ini dia untuk ingredients list
listnya. Berdasarkan dari ingredients listnya, untuk sunscreen dari Hanasui ini itu ada kandungan alkoholnya, yaitu simple alkohol. Dan sunscreen dari Hanasui ini juga termasuk ke chemical sunscreen. Menurut aku untuk sunscreen dari Hanasui ini lebih cocok untuk jenis kulit yang berminyak dan kulit normal aja. Aku nggak merekomendasikan untuk jenis kulit yang kering ataupun sensitif, karena ini ada kandungan simple alkoholnya. Takutnya malahan ntar kulitnya malah jadi tambah kering dan tambah sensitif, jadi aku nggak begitu menyarankan. Untuk packagingnya juga hampir sama kayak sunscreen pada umumnya, bentukan tube plastik kayak gini. Untuk teksturnya tuh creamy tapi kayak lebih ringan gitu, dan pas diolesin di kulit tuh udah tuh kayak nyebar kayak air, dan gampang banget pas diolesin di kulit, cepat nyebarnya dan cepat juga menyerap di kulit. Terus yang selanjutnya ini YOU Daily Skin Good Tone Up UV Elixir SPF 50+ PA++++. Harganya sekitar 60 ribuan. Ada kandungan sunflower seed oil dan hyaluronic acid yang bertujuan agar wajah jadi lebih cerah dan lembab. Terus ini dia untuk ingredients listnya. Kalau berdasarkan dari ingredients listnya, untuk sunscreen dari YOU ini tuh alkohol free, nggak ada kandungan alkohol sama sekali, dan masuk ke jenis hybrid sunscreen karena ada gabungan dari physical sunscreen sama chemical sunscreen. Jadinya untuk YOU sunscreen ini tuh cocok untuk semua jenis kulit. Kalau untuk packaging ini lucu banget, kayak warna-warna holo gitu. Terus ukurannya juga nggak begitu gede banget. Tapi untuk teksturnya sendiri ini kayak agak lebih thick, tebel gitu. Pas diolesin di kulit sih gampang nyebarnya, cuma kerasa banget berat sama tebelnya. Dan yang pastinya untuk sunscreen ini pasti bakal ninggalin white cast yang lumayan parah juga, karena ini hasilnya putih banget. Yang selanjutnya ini ada Agnes UV Tint SPF 35 PA+++. Ini yang shade natural beige. Harganya cuma 45.000, sudah ada nomor BPOM-nya juga dengan ukuran 30 gram. Untuk sunscreen ini tuh bisa membantu untuk merawat kulit yang berjerawat dan bisa digunakan juga sebagai base makeup. Terus ini dia untuk ingredients listnya. Berdasarkan dari ingredients listnya, untuk Agnes UV Tint ini nggak ada kandungan alkohol sama sekali atau alkohol free, dan masuk ke jenis physical sunscreen. Dan berdasarkan dari ingredientsnya, menurut aku untuk sunscreen dari Agnes ini tuh cocok untuk kulit yang berminyak, normal, berjerawat, dan sensitif. Aku nggak begitu menyarankan untuk tipe kulit yang kering karena ini hasilnya matte banget. Untuk packagingnya agak beda dibanding sunscreen lainnya. Kalau sunscreen sebelumnya untuk tutupnya di bawah, untuk yang Agnes ini tutupnya di atas. Packagingnya dari plastik itu kecil, jadi ini juga gampang banget dibawa kemana-mana. Dan untuk tekstur dari sunscreennya tuh benar-benar cair banget. Tekstur dari sunscreennya tuh mirip banget sama tint moisturizer sama liquid foundation gitu. Karena teksturnya cair banget, jadi kayak gampang banget pas dibalurin di kulit. Terus ini juga cepat banget ngeresapnya. Terus ini dia yang terakhir, Biore UV Aquaris Watery Essence dengan SPF 50+ PA++++. Ini karena aku beli yang versi travel size, jadi harganya cuma sekitar 33.000 aja. Untuk sunscreen dari Biore ini tuh ada kandungan aqua micro capsule-nya yang memberikan sensasi sejuk di kulit. Terus ada hyaluronic acid dan citrus essence untuk menjaga kulit tetap lembab dan segar tanpa ada rasa lengket karena gampang banget menyerap ke dalam kulit. Terus ini dia untuk ingredients listnya. Berdasarkan dari ingredientsnya, untuk sunscreen dari Biore ini itu ada kandungan alkoholnya, tapi ini kayak ada gabungan dari dua jenis alkohol gitu. Jadi kayak ada gabungan dari fatty alkohol sama simple alkohol. Terus untuk Biore sunscreen ini juga termasuk ke jenis chemical sunscreen. Karena itu aku lebih menyarankan Biore sunscreen ini tuh untuk tipe kulit yang berminyak, berjerawat, kombinasi sama normal. Untuk packagingnya juga hampir sama kayak bentukan sunscreen pada umumnya, di plastik kayak gini dengan botol ulir. Cuma nih karena travel size jadi ukurannya kayak lebih kecil gitu. Nah, untuk tekstur dari sunscreen Biore ini kayak jauh lebih watery dibandingkan sunscreen sebelumnya. Teksturnya creamy tapi jauh lebih watery dibandingkan yang sunscreen Hanasui tadi. Dan pasti olesin di kulit tuh kayak cepat banget nyebarnya kayak air, bener-bener cepet banget dibandingkan yang Hanasui tadi. Terus kayak ada cooling effect gitu dan cepet banget untuk menyerapnya. Nah, pengenalan produknya udah, jadi selanjutnya aku bakal kasih lihat ke teman-teman hasil pemakaian seharian dari pagi sampai malam untuk kelima sunscreen ini sama perbandingan white cast-nya juga. Aku mulai dari yang Madame G dulu. Ini seperti biasa aku tes dulu kelembapan kulit aku sebelum pakai sunscreen-nya. Untuk saat ini kondisi kulit aku lagi normal-normal aja. Terus ini aku lanjut pakai sunscreen-nya, aku pakai 2 jari. Untuk sunscreen dari Madame G ini kan teksturnya lumayan creamy. Cuma pas diolesin di kulit tuh nggak begitu berat banget dan gampang banget nyebar di kulit dan cepat juga untuk menyerapnya.
Dan ini seperti yang teman-teman lihat, untuk sunscreen dari Madame G lumayan ngasih efek tone up, cuman nggak begitu lebay gitu kalau menurut aku, ngasih efek tone up yang natural gitu. Dan kulit aku tuh kelihatan kayak lebih cerah dan lembab gitu, kayak tipikal kulit yang sehat gitu. Dan hasil glowingnya juga glowing natural gitu. Terus aku tes lagi kelembapan kulit aku setelah aku pakai sunscreennya. Untuk sunscreen dari Madame G ini ngasih kelembapan yang cukup di kulit wajah aku dan nggak bikin kulit wajah aku jadi tambah kering. Terus ini perbandingan kulit wajah aku menggunakan flash. Yang sebelah kiri ini flash tanpa sunscreen, dan yang sebelah kanan tuh yang flash dengan sunscreen, buat ngecek kira-kira tuh wet cast-nya parah atau enggak. Nah, untuk sunscreen dari Madame G ini untuk wet cast-nya tuh nggak begitu parah banget, masih di tahap yang wajar-wajar aja. Nah, terus ini dia untuk pemakaian seharian untuk Madame G sunscreen. Ini aku pakai dari pagi sampai malam. Untuk hasil dari Madame G, kalau menurut aku setelah pemakaian seharian nggak bikin kulit jadi kusam sih, ya masih di tahap yang wajar banget, dan nggak bikin kulit wajahku tambah berminyak parah gitu, enggak. Terus lanjutnya ke produk yang kedua, ini aku pakai yang Hana Sui sunscreen. Aku cek juga kelembapan kulit wajah aku, dan wajahku juga lumayan lembab. Terus untuk takaran sunscreennya aku pakai 2 jari juga. Untuk yang Hana Sui ini walaupun teksturnya tuh creamy, cuma kayak jauh lebih ringan dibandingkan yang Madame G tadi, kayak lebih watery gitu untuk tekstur sunscreennya, dan gampang banget untuk menyebar di kulit dan cepat juga meresapnya. Dan untuk sunscreen dari Hana Sui ini kalau menurut aku sih nggak ngasih efek tone up sama sekali ya, dan hasilnya juga cukup melembapi kulit aku. Untuk glowingnya pun juga natural banget. Nah, terus aku cek lagi untuk kelembapan kulit aku setelah pakai sunscreen dari Hana Sui. Untuk sunscreen dari Hana Sui juga nggak bikin kulit wajah aku jadi tambah kering, justru ngasih kelembapan yang cukup juga. Dan ini dia perbandingan flash tanpa sunscreen dan flash dengan sunscreennya. Kalau menurut aku untuk sunscreen dari Hana Sui ini nggak ninggalin wet cast sama sekali. Terus ini dia perbandingan pemakaian sehariannya. Untuk sunscreen dari Hana Sui ini setelah pemakaian seharian lumayan bikin kusam, cuma nggak parah banget dan agak sedikit berminyak gitu kalau menurut aku. Next untuk sunscreen yang dari Agnes. Untuk sunscreen dari Agnes ini aku juga pakai takarannya 2 jari. Untuk tekstur sunscreen Agnes ini beneran cair banget, proses banget kayak liquid foundation ataupun cream moisturizer gitu. Jadi pas pakai sunscreen ini kerasa kayak lagi pakai foundation rasanya. Cuman ini ringan banget, serius ini karena teksturnya cair. Jadi pas di apply di kulit tuh kayak gampang banget menyebarnya, cepat juga nyerap. Itu kerasa banget, ringan banget di kulit aku. Dan hasilnya ini glowing yang bagus juga. Tapi pas aku cek kelembapan kulit aku tuh masih di tahap yang aman, nggak begitu kering-kering banget. Awalnya sih mungkin kelihatan kayak glowing basah gitu ya, cuma pas ditunggu setelah beberapa menit, yang aku rasa untuk sunscreen dari Agnes sih lama-lama ngeset gitu loh, dan hasilnya kayak matte finish gitu di kulit wajah aku. Dan pas udah ngeset tuh kerasa banget kayak agak lumayan kering. Terus ini perbandingan pas aku pakai flashnya. Untuk sunscreen dari Agnes ini nggak ada ninggalin white cast sama sekali. Terus ini hasil setelah aku pakai seharian, aku lumayan kaget sama hasilnya karena bener-bener nggak bikin berminyak sama sekali. Padahal aku udah pakai seharian, cuma ke wajah aku tuh nggak kusam sama sekali dan nggak berminyak yang parah gitu juga. Bener-bener kayak bebas kilap gitu kulit wajah aku. Ini aku yakin banget ini cocok banget untuk teman-teman yang punya kulit wajah yang berminyak pokoknya. Terus selanjutnya aku pakai sunscreen dari WOU. Aku juga pakai takaran 2 jari. Untuk tekstur sunscreen dari WOU ini agak beda ya dari sunscreen yang lainnya. Ini tuh kayak beneran tebel gitu. Untuk sunscreen kayak thick banget dan kerasa lumayan berat sih kalau di wajah aku. Walaupun dia gampang nyebarnya, kalau menurut aku nih kayak susah banget untuk ngeratain warnanya karena ini hasil putih banget. Nah, seperti yang teman-teman lihat kan benar-benar putih banget gitu loh muka aku. Aku nih udah panik banget asli. Kayak ya Allah, muka aku tuh cemong banget kayak bocil habis dibedakin emaknya. Karena hasilnya beneran putih banget dan lumayan makan waktu untuk meratakan warnanya gitu biar nggak begitu cemong. Jadi kayak kurang efisien aja kalau menurut aku. Awal-awalnya emang agak dempul putih gitu, cuma kalau misalkan ditunggu sekitar 5-10 menitan, nanti warna dari sunscreen itu nggak seputih sebelumnya sih. Dan untung aja untuk sunscreennya juga ngasih kelembapan yang cukup, nggak bikin ke wajahku jadi tambah kering juga. Terus ini hasilnya glowing sih glowing ya, cuman kayak putih banget. Terus ini dia perbandingannya pas aku pakai flash, udah pasti banget kalau seputih itu sunscreen pasti white cast-nya parah banget nih, asli sih white cast-nya parah banget. Terus ini hasil dari pemakaian seharian untuk sunscreen dari WOU-nya. Mungkin karena dia ada efek tone up yang lumayan putih gitu, jadi nggak bikin wajah aku kusam walaupun pemakaian seharian. Dan untuk oil controlnya menurut aku nih lumayan bagus karena wajahku nggak begitu berminyak banget dan nggak begitu kusam juga. Nah, terus ini yang terakhir sunscreen dari Biore, aku pakai 2 jari juga.
Untuk tekstur dari sunscreen Biore ini tuh lebih watery dibanding sunscreen yang Hana Sui tadi. Terus pas diolesin di wajah tuh kerasa banget kayak efek-efek sejuk semriwing gitu. Dan ini juga gampang banget diolesin di wajah, kayak cepat banget nyebarnya, terus cepat juga untuk nyerapnya. Ini nggak ada efek tong air sama sekali. Dan untuk sunscreen tuh kerasa ringan banget di kulit. Hasilnya juga natural sih, kayak pakai moisturizer gitu. Dan untuk sunscreen dari Biore ini juga ngasih kelembapan yang cukup di kulit wajah aku. Terus ini dia perbandingan pas pakai flashnya. Dan untuk sunscreen dari Biore ini nggak ada white cast sama sekali. Terus ini dia hasil pas pemakaian seharian. Untuk sunscreen dari Biore ini menurut aku sih nggak bikin kulit wajahku jadi kusam walaupun dipakai seharian, cuma kayak lebih agak berminyak gitu. Menurut aku sih nggak sekusam yang Hana Sui tadi sih. Menurut aku tes sebelumnya udah selesai, sekarang aku bakal lanjut ke tes terakhir. Ini yang paling tunggu-tunggu, yaitu tes berjemur. Ini aku berjemurnya sebentar aja, nggak mau lama-lama, 1,5 jam aja. Ini kondisi kulit tangan kiri aku sebelum aku berjemur. Ini aku start sekitar jam 10 pagi. Dan untuk urutannya, ini yang paling awal aku pakein yang dari Madame G, terus yang kedua aku pakein dari Hana Sui, terus yang ketiga yang dari Agnes, yang keempat yang dari YOU, terus yang kelima yang dari Biore. Ini aku tambahin sekalian untuk sunscreen sticknya, tapi untuk sunscreen sticknya aku bahas di video part 2 nya aja biar durasinya nggak begitu lama. Jadi untuk di video kali ini aku bakal bahas 5 sunscreen dulu aja. Ini aku start sekitar jam 10 siang. Ini asli terik banget, lagi panas banget cuacanya. Nah, terus ini dia update jam setengah 12 siang. Aku udah nggak kuat nih karena ini panas banget. Udah kelihatan lah ya perbedaannya kayak gimana. Menurut teman-teman gimana? Teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut aku untuk performa dari semua sunscreen ini lumayan bagus banget. Ada sih yang menggelap, cuma nggak separah itu banget gosongnya. Kalau menurut aku untuk hasil yang paling bagus pelindungannya, yang pertama yang dari Madame G, ini luar biasa banget sih Madame G. Untuk Madame G itu warnanya tuh hampir sama kayak sebelumnya. Terus kedua yang dari YOU sama yang Agnes Yvelin, itu tuh bener-bener kayak nggak ada bedanya sebelum sama sudah berjemurnya. Cuman untuk yang Hana Sui sama Biore ini kalau menurut aku kayak agak lebih menggelap, cuma nggak parah sih gelapnya, kayak ya gelap wajar lah karena habis berjemur ya kan, nggak sampai gosong gitu juga. Terus ini dia yang nggak pakai sunscreen, seperti yang teman-teman lihat udah gosong. Jadi aku lumayan seneng sih untuk review sunscreen yang sekarang, karena bener-bener bagus banget untuk performa dari kelima sunscreen ini. Untuk perlindungan terhadap sinar mataharinya tuh bener-bener rata, hasilnya bener-bener bagus banget untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Walaupun ada yang sedikit menggelap, tapi ya nggak begitu parah banget, nggak sampai gosong gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di segmen sebelumnya, menurut teman-teman gimana? Teman-teman bisa nilai sendiri performa dari kelima sunscreen ini. Aku bakal ngasih pendapat pribadi aku dulu terhadap kelima sunscreen ini. Aku mulai dulu dari harga yang paling murah, ini yang dari Madame G. Jadi untuk sunscreen terbaru dari Madame G ini kayak versi upgrade-nya dibandingkan sunscreen yang sebelumnya. Seperti yang teman-teman tahu, aku juga udah pernah review sunscreen Madame G yang versi lama. Untuk sunscreen Madame G yang versi lama itu kan nggak ada PE-nya ya, cuma ada SPF-nya aja. Sedangkan untuk sunscreen terbaru ini udah ada PA++-nya. Jadi untuk perlindungan terhadap paparan sinar UVA sama UVB udah maksimal banget, udah komplit pokoknya. Terus ini harganya juga murah banget, cuma 25.000 aja. Terus dapat ukuran sekitar 60 ml. Ini tuh banyak loh kalau untuk aku untuk ukuran sunscreen. Kalau aku sih suka-suka aja sama sunscreennya karena emang performanya sebagus itu. Tapi untuk sunscreen dari Madame G ini ada parfumnya. Jadi untuk temen-temennya rasanya agak sensitif terhadap parfum, mungkin aku nggak begitu menyarankan untuk sunscreen yang Madame G ini. Untuk sunscreen dari Madame G ini sejauh ini di kulit aku sih oke-oke aja. Alhamdulillahnya nggak bikin kulit aku jadi tambah iritasi, nggak bikin jerawatan juga, asalkan pas malamnya tuh aku kayak double cleansing gitu. Terus juga nggak bikin kulit aku tambah kusam walaupun dipakai seharian. Ini ada kandungan alkoholnya, tapi teman-teman tenang aja, kandungan alkohol di sunscreen Madame G ini masih termasuk ke alkohol baik atau fatty alkohol, jadi nggak bakal bikin kulit tambah kering dan nggak bikin kulit jadi iritasi juga. Dan perlindungannya terhadap paparan sinar matahari ini bagus banget, seriusan, karena aku udah coba berjemur 1,5 jam dan warna kulit aku tuh masih sama kayak sebelum aku berjemur. Ini luar biasa banget untuk sunscreen dari Madame G. Tambah lagi ini juga termasuk ke hybrid sunscreen, jadi aku rasanya ini cocok untuk semua jenis kulit. Jauh ini aku belum nemuin efek negatif apapun dari sunscreen ini. Terus selanjutnya ini yang dari Hana Sui, ini juga produk terbaru ya dari Hana Sui.
Untuk sunscreen dari Hanasui ini perlu digarisbawahi dia itu ada kandungan alkoholnya dan termasuk ke kategori simple alkohol, dimana untuk simple alkohol itu sebenarnya kayak kurang bagus gitu ya untuk kesehatan kulit, terutama untuk teman-teman yang punya kondisi kulit kering. Aku kayak kurang merekomendasikan untuk Hanasui ini karena takutnya malah bikin wajah teman-teman kayak tambah kering gitu. Di kulit aku yang normal to dry ini sih untuk sunscreennya nggak bikin kulit aku jadi tambah kering, dan untuk sunscreen dari Hanasui ini juga nggak bikin kulit aku jadi iritasi, nggak bikin kulit aku berjerawat juga. Sejauh ini sih masih aman-aman aja, cuman kalau menurut aku setelah pemakaian seharian itu dia kayak lumayan bikin kusam, cuma nggak begitu parah banget, kayak ya udahlah kusam yang wajar gitu. Terus kalau menurut aku kayak lumayan sedikit berminyak gitu ke wajah aku setelah pemakaian sehariannya. Kalau untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari seperti yang teman-teman udah lihat di segmen sebelumnya, untuk perlindungan tuh bagus, cuma kayak agak sedikit menggelap gitu, tapi tuh bukan gosong, cuma agak lebih menggelap sedikit gitu. Aku sih maklumin aja, namanya juga berjemur kan pasti kayak gelap-gelap sedikit tuh kayak ya hal yang wajar aja. Jadi untuk teman-teman yang kulitnya sensitif terhadap parfum, aku juga kurang merekomendasikan ini. Tapi kalau misalkan kulit teman-teman fan-fan aja terhadap kandungan parfum, ya coba aja nih. Kalau menurut aku sini juga bagus, apalagi harganya juga murah, cuma sekitar 30 ribuan. Terus yang selanjutnya ini yang dari Agnes. Untuk yang Agnes ini juga bagus banget. Pertama dia alcohol free dan nggak ada kandungan parfumnya sama sekali, jadi aman banget untuk teman-teman yang punya kulit sensitif. Selain itu untuk sunscreennya juga bisa ngebantu untuk ngerawat kulit yang berjerawat. Kalau aku lihat dari ingredients listnya sih harusnya ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, cuman aku nggak tahu ini entah kondisi kulit aku aja tuh gimana. Di kondisi kulit aku yang normal to dry, untuk finish dari sunscreen dari Agnes ini kayak lebih matte finish gitu, dan kadang tuh kayak kerasa kayak agak lumayan kering gitu. Jadi aku ngerasa kayak agak was-was kalau teman-teman yang punya kulit kering pakai ini, takutnya kayak jadi jauh lebih kering gitu. Tapi karena aku suka sama sunscreennya, jadi aku akalin. Jadi aku kayak ada sedikit tips gitu untuk teman-teman yang punya kondisi kulit normal kayak aku. Kalau misalnya pengen coba sunscreen dari Agnes ini, banyak-banyakin pakai moisturizer dulu, baru pakai sunscreen dari Agnes ini biar nggak terlalu kering banget. Dan kalau menurut aku untuk sunscreen dari Agnes sih beneran bagus banget untuk teman-teman punya jenis kulit kombinasi atau penyembar minyak, karena ini oil controlnya bagus banget. Di aku untuk pemakaian seharian bener-bener nggak bikin kulit aku berminyak, bener-bener kayak bebas kilep gitu, bagus banget oil controlnya. Terus nggak bikin kusam juga. Nah abis itu karena teksturnya tuh mirip banget sama tint moisturizer atau liquid foundation, jadi kayak lebih efisien gitu. Kalau misalnya kita lagi buru-buru tapi nggak sempat pakai makeup, bisa pakai ini dulu sebagai base makeup gitu loh. Jadi aku suka banget sama sunscreen dari Agnes ini, ditambah lagi untuk perlindungan juga bagus banget, ada paparan sinar mataharinya ini luar biasa banget. Terus selanjutnya ini paling banyak di request sama teman-teman, yaitu sunscreen dari YOU. Aku sih sebenarnya suka-suka aja sama sunscreennya, apalagi dia perlindungan terhadap paparan sinar matahari juga juara banget, ini bagus banget. Cuman aku agak sedikit struggle pas ngeratain sunscreen di kulit wajah aku, karena ini hasil tuh kayak putih banget, beneran putih banget. Teksturnya sih tebel, gampang nyebar di kulit, cuma aku nggak tahu kenapa kayaknya untuk sunscreen ini kayak susah banget diratain di kulit wajah aku. Kalau misalkan nggak telaten itu kelihatan banget kayak dempulnya dan nggak natural gitu hasilnya, kayak cemong banget kalau misalkan kita pakai kurang telat. Jadi itu kayak makan banyak waktu aja untuk ngerapiin sunscreen ini di wajah. Mungkin tuh kayak pendapat pribadi aja sih, mungkin masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman suka nggak apa-apa dipakai aja, karena ini mah bagus banget sunscreennya, apalagi perlindungan terhadap paparan sinar matahari ini mantap banget dan nggak bikin kulit aku iritasi sama sekali, terus nggak bikin berminyak juga di kulit wajah. Ini bagus banget dan cocok juga untuk semua jenis kulit karena ini termasuk ke hybrid sunscreen. Terus yang terakhir ini dari Biore. Kalau aku sih suka-suka aja sama sunscreennya karena feel pas dipakai itu enak banget dan nyaman banget, karena ini teksturnya juga watery gitu, dan pas diolesin di wajah tuh kayak seger gitu, efeknya kayak semriwing gitu, dan gampang juga di apply-nya, dan cepat juga nyerapnya, dan kayak nggak makan banyak waktu gitu untuk nunggu dia sampai menyerap. Cuman untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari itu kayak hampir sama kayak Hanasui. Bagus sih, cuma kayak agak sedikit menggelap gitu, nggak gosong tapi kayak agak sedikit menggelap, tapi kayak emang gelap yang wajar lah, yang nggak parah-parah banget. Ditambah lagi ini ada kandungan alkoholnya, kayak gabungan dari fatty alkohol sama simple alkohol. Harusnya sih cocok untuk semua jenis kulit, cuman kalau saran aku untuk teman-teman yang punya jenis kulit bener-bener kering, aku kurang merekomendasikan untuk sunscreen dari Biore-nya, karena ini untuk alkoholnya lumayan strong menurut aku. Takutnya ntar malah bikin ke wajah teman-teman tambah kering. Untuk sunscreen dari Biore ini aku lebih nyaranin untuk teman-teman yang punya kondisi kulit yang normal, atau enggak oily, atau enggak yang kombinasi gitu.
Jadi dari kelima sunscreen ini yang ngasih perlindungan terhadap paparan sinar matahari yang paling bagus tuh sebenarnya yang ketiga ini, yang Madame G, YOU sama Agnes. Ini luar biasa banget untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari. Bener-bener nggak bikin kulit aku jadi gosok, warnanya hampir sama kayak warna sebelumnya. Terus untuk yang Hana Sui sama yang Biore, sebenarnya perlindungannya bagus, cuma emang agak sedikit lebih gelap dibandingkan yang ketiga ini. Cuma nggak masalah sih sebenarnya, siapa juga sih yang mau berjemur lama-lama kayak aku. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kondisi kulit wajah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet, tinggal cari aja tipikal hybrid sunscreen kayak sunscreen dari Madame G sama YOU ini. Karena untuk kedua sunscreen ini cocok banget untuk semua jenis kulit, jerawat, berminyak, kombinasi dan normal. Bisa banget coba untuk sunscreen dari Hana Sui, Biore sama Agnes ini. Nah, itu dia review panjang dari aku. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang kebingungan nyari sunscreen yang cocok untuk wajah teman-teman. Maaf banget kalau video aku banyak kurangnya. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!